Bukan nggak mau ketemu, tapi lebih tepatnya ya menghormati. Rumah tangga yang dulunya terlihat adem ayem dan harmonis, kini justru menyisakan polemik panjang setelah resmi berpisah. Hubungan antara Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, kembali memanas dan menjadi konsumsi publik. Bukan lagi sekadar isu perceraian biasa, konflik keduanya kini melebar kemana-mana. Mulai dari urusan hak asuh, sulitnya akses bertemu anak, tudingan adanya sosok kekasih baru, nafkah fantastis senilai ratusan juta rupiah, hingga urusan rumah Gana Gini yang terancam disita bank. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Mengapa veteran Peto tiba-tiba ikut bersuara dan menyindir sosok tante provokator? Kita bedah faktanya satu persatu. Bab 1, kerinduan ayah yang terhalang persoalan ini mencuat ke publik bermula dari keluhan Ruben Onsu yang mengaku sangat sulit untuk bertemu dengan ketiga buah hatinya setelah resmi berpisah. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menegaskan bahwa hak pertemuan tersebut sebenarnya sudah diatur secara tertulis dalam perjanjian bersama saat perceraian. Menurut pihak Ruben, hak bertemu anak bukan cuma soal ego seorang ayah, melainkan hak anak-anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya. Ruben pun tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya. Ia mengaku sudah berkali-kali mencoba menghubungi anak-anaknya, namun kesempatan untuk berkumpul bersama seolah selalu menemui jalan buntu. Setelah 2 tahun memilih diam demi menjaga nama baik keluarga, Ruben akhirnya memutuskan angkat bicara karena merasa diamnya justru dimanfaatkan untuk pembunuhan karakternya. Bab 2, hadirnya orang ketiga dan batasan untuk anak. Tak hanya masalah waktu pertemuan, Ruben Onsu juga menyoroti kedekatan anak-anaknya dengan Giorgio Antonio, pria yang disebut-sebut sebagai kekasih baru Sarwendah. Ruben dan kuasa hukumnya meminta dengan tegas agar ada batasan yang jelas antara anak-anak dengan pria tersebut. Pasalnya, hubungan Sarwendah dan kekasih barunya belum terikat dalam pernikahan yang sah. Pihak Ruben khawatir pembatasan komunikasi dengan ayah kandung yang dibarengi dengan hadirnya orang baru dapat merusak kedekatan emosional anak-anak dengan Ruben. Bab 3, nafkah 225 juta dan misteri uang sampah 9 juta. Konflik ini semakin memanas ketika urusan dapur keuangan ikut dibongkar. Minola Sebayang membeberkan fakta mengejutkan mengenai nominal nafkah yang dikeluarkan Ruben untuk Betran, Thalia, dan Tania. Angkanya sangat fantastis, yakni mencapai 225 juta rupiah per bulan. Nafkah ini tidak hanya mencakup kebutuhan dasar dan pendidikan, tetapi juga biaya-biaya lain yang diminta oleh Sarwendah. Salah satu yang paling membuat pihak Ruben mengernyitkan dahi adalah adanya tagihan uang plastik sampah yang menyentuh angka 9 juta rupiah per bulan. Merasa akses bertemu anaknya terus dipersulit, padahal kewajiban finansialnya selalu dipenuhi, Ruben akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara biaya tersebut demi memancing komunikasi yang adil. Pihak Ruben juga membantah tudingan bahwa mereka tidak berkomunikasi. Menurut mereka, Sarwendah kerap mengelak dan meminta Ruben langsung bicara ke anak-anaknya saat urusan bertemu. Namun giliran urusan uang, Sarwendah sendiri yang langsung meminta kepada Ruben. Bahkan, Ruben menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih hak asuh anak sepenuhnya jika mantan istrinya merasa sudah tidak sanggup. Bab 4, pembelaan menohok dari pihak Sarwendah. Mendapat tudingan bertubi-tubi, Sarwendah tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu dan Abraham Simon, pihak Sarwendah membantah keras seluruh tuduhan tersebut. Terkait akses anak, pihak Sarwendah menegaskan pintu selalu terbuka lebar untuk Ruben. Selama ini kendala yang terjadi murni karena bentrok dengan jadwal kegiatan anak-anak, seperti les dan bimbingan belajar. Tak sampai di situ, pihak Sarwendah justru membongkar fakta yang mengejutkan. Rumah Gana Gini yang kini ditempati Sarwendah dan anak-anak ternyata dijadikan jaminan utang perusahaan milik Ruben Onsu. Nahasnya, cicilan utang tersebut diduga menunggak sejak Juni 2024. Akibatnya, Sarwendah sudah menerima surat peringatan pertama hingga ketiga dari pihak bank.
Rumah tempat berlindung anak-anak mereka kini berada dalam bayang-bayang penyitaan. Bab 5. Reaksi Betran Peto dan sindiran tante provokator. Melihat kedua orang tuanya saling serang di media, sang putra, Betran Peto, atau yang akrab disapa Onyo, akhirnya kehilangan kesabaran. Melalui unggahan di Instagram Stories-nya, Onyo menuliskan kalimat menohok yang diduga kuat menyindir pihak-pihak di sekitar Sarwenda. "Hush berisik tante, ikut campur terus urusan orang lain, manusia provokator," tulis Onyo. Onyo yang paham betul bagaimana perjuangan sang ayah, Ruben Onsu, dalam membangun rumah tersebut, tak rela jika kerja keras ayahnya terus diusik. Ia bahkan memberikan saran menohok agar pihak yang mendampingi Sarwenda saat ini sebaiknya membangun rumah baru sendiri ketimbang terus meributkan aset milik ayahnya. Saling lempar argumen dan data kini tak terhindarkan. Sebuah hubungan yang berakhir dengan perceraian memang kerap meninggalkan luka, namun jika anak-anak sudah ikut terseret ke dalam pusaran konflik, tentu ini menjadi hal yang sangat disayangkan. Kita doakan semoga polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda bisa segera menemukan titik terang dan jalan keluar terbaik demi masa depan ketiga anak mereka. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk update berita selebriti menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.